business environment atau lingkungan bisnis. Menurut Jeff Madura dalam bukunya Pengantar Bisnis Salemba 4 tahun 2007 menuturkan bahwa keberhasilan suatu bisnis pada umumnya bergantung pada lingkungan bisnis. Tanpa adanya lingkungan bisnis yang stabil, maka bisa dijamin sebuah bisnis tersebut akan mengalami sebuah kemunduran bahkan kegagalan. Dari teori tersebut dapat disimpulkan bahwa lingkungan bisnis adalah segala sesuatu yang mempengaruhi aktivitas bisnis dalam suatu organisasi yang menjadi faktor dasar bagi kesuksesan sebuah bisnis. Komponen-komponen lingkungan bisnis. Yang pertama ada komponen internal lingkungan bisnis, terdiri dari man atau tenaga kerja. Tetapi di sini tidak hanya berperan sebagai tenaga kerja, juga berperan sebagai konsumen dari produk perusahaan. Lalu ada money atau modal, yaitu sejumlah uang atau barang yang dibeli dengan uang tersebut untuk membuat produk yang lain. Selanjutnya ada material. Bahan baku ini sangat berpengaruh sekali terhadap kelancaran proses produksi sebab merupakan faktor pendukung utama dalam proses produksi. Selanjutnya ada mesin, meliputi perlengkapan atau peralatan penunjang faktor produksi sebuah perusahaan. Yang terakhir ada metode, yaitu merupakan suatu pelaksanaan kerja produktif, misalkan pengambilan keputusan, pemberian ide, atau inisiatif dan pemikiran yang kesemuanya itu ditujukan agar pengelolaan sumber-sumber ekonomi dapat berjalan lancar. Kedua ada komponen eksternal mikro yang terdiri dari pemerintahan. Pemerintahan di sini sebagai pihak yang mengendalikan, mengatur, dan mempengaruhi kebijakan dan praktek sebuah organisasi secara fair dan aman bagi semua pihak. Lalu ada pemegang saham. Shareholders atau pemegang saham memiliki hak suara dalam menentukan kelanjutan bisnis sebuah perusahaan. Selanjutnya ada kreditor, menjadi pihak yang mampu menjamin keberlangsungan bisnis sebuah perusahaan, terutama ketika sebuah perusahaan mengalami keadaan di mana mereka membutuhkan modal. Lalu ada pesaing atau organisasi lain sejenis yang memperebutkan sumber daya seperti uang konsumen. Lalu ada publik. Dalam hal ini adalah masyarakat, yaitu sebagai objek pemasaran marketing bisnis sebuah perusahaan, tentunya dapat menilai produk-produk yang dihasilkan. Selanjutnya ada perantara atau distributor yang memiliki fungsi sebagai penghubung antara perusahaan sebagai produsen dan masyarakat sebagai konsumen. Lalu ada pemasok, yaitu merupakan organisasi yang menyediakan sumber daya berupa bahan baku organisasi lain. Yang terakhir ada konsumen, yaitu pihak yang menikmati barang dan jasa yang diproduksi oleh sebuah perusahaan dan membayarnya sebagai timbal balik dari kegiatan tersebut. Yang ketiga ada komponen eksternal makro, terdiri dari lingkungan ekonomi, lingkungan teknologi, lingkungan politik hukum, lingkungan sosial budaya, lingkungan global, dan lingkungan bisnis, teknologi, dan informasi. Semua lingkungan baik internal maupun eksternal setiap saat dapat berubah-ubah sejalan dengan berkembangnya waktu. Oleh sebab itu, pengaruh faktor yang satu dengan yang lain terhadap perkembangan perusahaan juga berbeda-beda. Dapat dikatakan bahwa lingkungan internal lebih tajam pengaruhnya terhadap perkembangan perusahaan dibandingkan dengan pengaruh faktor-faktor eksternal. Maka perusahaan harus lebih peka untuk mengikuti faktor-faktor yang terdapat dalam lingkungan internal tersebut tanpa melupakan adanya faktor dalam lingkungan eksternal. Selanjutnya ada sikap pebisnis dalam menyikapi lingkungan bisnis yang semakin dinamika. Mengingat dengan berkembang pesatnya informasi dan teknologi, perusahaan haruslah mampu untuk mengambil langkah tanggap, efektif, dan efisien untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan daya saingnya di pasar global. Pengamatan terhadap
Kompleksitas lingkungan membuat para manajer dapat memanfaatkan lingkungan yang berubah dengan 3 langkah, yaitu pertama, pengamatan lingkungan. Pengamatan lingkungan adalah meneliti lingkungan terhadap kejadian atau masalah penting yang mungkin dapat mempengaruhi suatu organisasi. Yang kedua ada menerjemahkan faktor-faktor lingkungan. Setelah mengamati, kemudian manajer menentukan kejadian dan masalah lingkungan apa yang bermanfaat bagi organisasi. Biasanya manajer menerjemahkan kejadian dan masalah sebagai ancaman atau kesempatan. Yang ketiga ada menghadapi ancaman dan kesempatan. Setelah pengamatan dan menerjemahkannya sebagai ancaman atau kesempatan, maka manajer melakukan suatu keterkaitan atau cognitive maps, merangkum, menghubungkan yang didasari antara faktor-faktor lingkungan dan kemungkinan tindakan organisasi.